tidak boleh kita menunda-nunda Islamnya seseorang. Artinya jika ada orang non-muslim datang kepada kita, dia mengatakan, Pak, saya mau masuk Islam. Mas, saya mau masuk Islam. Bu, Mbak, saya mau masuk Islam. Kepada kita, dia mengatakan seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Yang wajib kita lakukan adalah menuntunnya masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung kita ajarkan sedikit makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya nggak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah yang ada dan tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah utusan Allah. Diterangkan sedikit, kemudian dituntun. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Kita pada malam hari ini melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Abdillahil Harari yang merupakan mukhtasar, kitab ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq. Kalau kitab Mukhtasar Abdillah sebagaimana namanya adalah karya Al-Muhaddis Al-Syeikh Abdullah Al-Harari rahimahullah, guru kita semuanya, termasuk guru kemarin Syekh Tariq Al-Ghannam yang hadir di tengah-tengah kita dengan membawa rambut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu juga murid dari pengarang kitab yang kita baca sekarang, Mukhtasar Abdillahil Harari. Sementara kitab aslinya adalah kitab Sulamut Taufiq. Kitab ini karya Syekh Abdullah juga, tetapi Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Namanya sama tetapi beda. Yang satu berasal dari Habasyah, Afrika, Ethiopia, yang tinggal di Beirut, Lebanon. Kemudian yang satu itu dari Yaman. Kitab ini sangat penting untuk dipelajari. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu telah merekomendasikan kita untuk mengajarkan atau mempelajari kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq direkomendasikan oleh beliau karena isinya itu mengandung kebanyakan dari ilmu-ilmu fardu ain. Jadi isinya itu berisi atau ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sehingga dengan kita mempelajari kitab ini, maka harapannya itu kita akan bisa gugur kewajiban kita dalam thalabul ilmi, sehingga di akhirat nanti ketika kita ditanya apakah kita sudah belajar ilmu agama, kita bisa menjawabnya bahwa kita sudah mempelajarinya. Tinggal kemudian kita mempertanggungjawabkan apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kita belajar kitab ini ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq, maka kita
mengharapkan kita mendapatkan pemahaman sehingga akidah kita itu bisa kuat, ibadah kita itu benar, sah, dan akhlak kita bisa baik. Karena kitab ini mengandung 3 bagian. Bagian yang pertama akidah, bagian yang kedua itu fikih, ibadah, kemudian bagian yang terakhir adalah akhlak. Maka kalau kita selesaikan kitab ini, berarti kita telah memastikan diri untuk akidah kita akan bisa kuat, dan ibadah kita akan sah, dan kemudian akhlak kita akan baik, dan ujungnya adalah keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat ini. Kemudian yang kita kaji bukan kitab Sulamut Taufiqnya, tetapi mukhtasarnya, ringkasan dari yang dibuat oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Kenapa? Karena kitab ini memiliki kelebihan. Ringkasannya ini memiliki kelebihan. Yang pertama, ada tambahan-tambahan permasalahan-permasalahan yang penting, permasalahan-permasalahan yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua, ada perubahan ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang mempermudah kita untuk bisa memahami kitab ini dengan lebih mudah. Nah, itulah karena itu kita memakai kitab Mukhtasar Abdullahil Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri. Mari kita telah mulai pembahasan tentang kewajiban mukallaf, dan kita hari ini masih membahas hal yang terkait dengan pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, famimma mongko iku setengah sangking barang, yajibu kang wajib apa ilmuhu ngaweruhi ma, wa i'tiqaduhu lan ngiyakini ma, mutlaqan kelawan mutlaq, wa nutqu lan ngucap bihi kelawan ma, fil hali ing dalem saknalika, ing kana lamun ana sapa wong iku kafiran, wong kang kafir, wa illa lan lamun ora kafir, fa fi sholati mongko iku wajib den waca ing dalem salat asyhadatani utawi syahadat loro. Wa huma lan utawi asyhadatani iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu naksani sapa ingsun alla ilaha ing satemene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah, telah kita bahas sebelumnya, kita murajaah biar nggak lupa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa kewajiban orang mukallaf yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam. Ad-dukhulu fi dinil Islam. Itu jika mukallafnya masih kafir, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Karena itu manusia yang mukallaf, yang masih kafir, diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, wajib bagi setiap mukallaf yang sudah muslim untuk kemudian menjaga Islamnya sampai dengan dia mati. Tidak boleh dalam hatinya ada keinginan atau ada niat untuk melakukan kekufuran di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, wajib bagi setiap mukallaf yang muslim untuk mengamalkan syariat Islam.
dengan menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ini yang sudah kita bahas dalam pertemuan pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-Mu'allif rahimahullah, pengarang kitab ini, Syekh Abdullah, mengatakan di antara perkara yang wajib untuk diketahui, untuk diyakini secara mutlak adalah dan diucapkan seketika jika dia masih kafir, dan apabila dia sudah muslim maka wajib untuk diucapkan ketika seseorang menjalankan sholat adalah dua kalimat syahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bagi orang mukallaf wajib untuk mengetahui dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kemudian wajib untuk meyakini makna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita harus tahu bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar selain hanya Allah. Kita harus tahu bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang berasal dari suku Quraisy adalah hamba dan utusan Allah. Kita harus tahu. Saya ulangi lagi, kita orang mukallaf itu wajib untuk tahu bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Kita juga harus tahu sebagai seorang mukallaf bahwasanya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah utusan Allah. Itu harus tahu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Kita harus meyakini dalam hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy adalah utusan Allah. Harus kita yakini. Bukan sekedar diketahui, tetapi juga diyakini. Bagaimana diyakini itu? Meyakini artinya kita ridho dengan apa yang kita ketahui. Jadi setelah kita tahu bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, setelah kita tahu bahwa Muhammad bin Abdullah al-Quraisy adalah utusan Allah, setelah tahu itu maka kemudian hati kita ridho, rela dengan apa yang kita ketahui. Itu namanya apa? Meyakini dua kalimat syahadat. Bisa dipahami ya? Jadi itu yang dimaksud meyakini seperti itu, ridho terhadap apa yang diketahuinya. Tidak cukup seseorang hanya sekedar mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, bahwa Muhammad itu Rasulullah, hanya sekedar tahu tetapi tidak ridho dengan apa yang diketahuinya, itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi seorang muslim. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka tahu kalau Muhammad itu Rasulullah. Mereka tahu kalau Muhammad itu Rasulullah. Kenapa kok tahu? Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat yang asliyah, dalam kitab Injil yang asli, itu disebutkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Mereka tahu itu. Sehingga ketika mereka melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi mengetahui persis ini adalah nabinya. Ini adalah nabi akhir zaman. Karena ciri-cirinya itu sifat-sifatnya persis yang sudah disebutkan oleh Allah dalam kitab sebelumnya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Maka mereka tahu. Tetapi mereka tidak ridho, hatinya nggak ridho kalau Muhammad itu Rasulullah.
Dia tahu itu Rasulullah betul, tetapi hatinya tidak ridho dengan melihat kenyataan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengira Nabi akhir zaman itu berasal dari kalangan Yahudi, berasal dari Bani Israel. Mereka beranggapan seperti itu. Karena nabi-nabi sebelumnya kebanyakan berasal dari Bani Israel, maka mereka berharap dan mereka menyangka bahwasanya nabi akhir zaman itu adalah dari Bani Israel. Tetapi ternyata ketika muncul nabi akhir zaman, ternyata dia berasal dari bangsa Arab, keturunan dari Nabi Ismail, bukan keturunan dari Nabi Ishaq alaihi salam. Maka di sini kemudian hati mereka tidak rela jika melihat kenyataan apa yang mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad bin Abdullah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Muhammad bahwa dia adalah Rasul Allah sebagaimana mereka mengetahui mengenal anak-anak mereka. Artinya apa? Secara pasti mereka tahu. Seperti halnya kita mengenal anak-anak kita. Meskipun anak kita banyak, pasti kita akan mengenal satu persatu. Masa sampai nggak kenal anaknya sendiri? Kebangetan ya. Jadi dengan anaknya sendiri kita sangat mengenal, sangat mengenal. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah, mengenal bahwa Muhammad itu Rasulullah, tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya secara pasti mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah. Tetapi apa? Hatinya nggak rela. Karena apa? Gengsi. Karena dia ingin Nabi akhir zaman berasal dari kelompok mereka. Ternyata enggak, maka mereka enggak rela. Maka berarti mereka apa? Mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Muhammad Rasulullah. Hatinya tidak membenarkan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Sehingga apakah orang Yahudi Muslim? Tidak Muslim. Mereka bukan seorang Muslim, meskipun mereka mengetahui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jadi untuk menjadi seorang Muslim, seseorang harus tahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia harus meyakini, membenarkan, rela dengan apa yang dia ketahui bahwasanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini. Kemudian selain wajib untuk mengetahui dan meyakini, dua kalimat syahadat ini juga wajib untuk diucapkan. Jadi dua kalimat syahadat ini tadi apa? Kewajiban kita terhadap dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah mengetahuinya. Yang kedua adalah meyakininya. Yang ketiga adalah mengucapkannya. Mengucapkannya. Hanya saja di sini ada rincian. Apabila orang yang mukallaf itu masih kafir, maka dia wajib mengucapkannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia wajib untuk mengucapkannya dalam rangka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi jika sang mukallaf itu adalah seorang muslim, bukan orang kafir, bapak ibunya muslim, maka anaknya otomatis menjadi muslim, maka dia wajib juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kapan? Di dalam sholat. Wajib mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam sholat, yaitu ketika kita membaca tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang sholat, dia nggak membaca tasyahud akhir, sah atau tidak sholatnya?
Tidak sah, karena membaca tasyahud akhir adalah rukun sholat. Maka kalau ada orang nggak membaca tasyahud atau tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya, kan terakhir apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau seseorang sholat gak membaca tahiyat, gak membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir, maka gak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Maka berarti apa? Wajib bagi setiap muslim membaca 2 kalimat syahadat setiap kali menjalankan sholat, yaitu ketika dia membaca tasyahud akhir. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang pada umumnya dianut oleh umat Islam Indonesia. Nah, tetapi dalam mazhab yang lain, seperti dalam mazhab Maliki yang mengikuti Imam Malik bin Anas, salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih. Mereka mengatakan wajib bagi setiap mukallaf yang muslim untuk membaca 2 kalimat syahadat 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup di luar sholat. Jadi ketika seseorang balik, maka kemudian dia wajib membaca 2 kalimat syahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niatnya apa? Bukan untuk masuk Islam karena dia muslim, tetapi niatnya menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban membaca 2 kalimat syahadat dalam mazhab Maliki. Nah, kenapa kok mereka mewajibkan membaca 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup di luar sholat? Karena dalam mazhab Maliki, membaca tasyahud akhir itu bukan rukun sholat, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, apabila ada seseorang habis sujud di rakaat yang terakhir, habis sujud kemudian duduk. Setelah duduk, diam sejenak, nggak membaca apa-apa. Diam sejenak, kemudian dia langsung assalamualaikum, assalamualaikum, maka sah sholatnya. Dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah atau tidak? Tidak sah. Harus membaca tasyahud akhir baru sah, karena tasyahud akhir rukun sholat. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, hanya diam sejenak saja, kemudian membaca, kemudian salam, itu sah sholatnya. Ini namanya perbedaan pendapat dalam fikih. Itu bisa ditolerir. Bisa ditolerir itu bisa kita memilih pendapat salah satu dari pendapat yang ada dalam 4 mazhab tersebut. Tapi kalau perbedaannya itu dalam prinsip akidah, dalam pokok-pokok akidah, maka tidak ditolerir perbedaan pendapat dalam masalah itu. Kita yang benar adalah yang mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi membaca 2 kalimat syahadat wajib bagi setiap mukallaf yang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan membaca 2 kalimat syahadat bagi orang mukallaf yang muslim, hukumnya juga wajib, bukan untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi dilakukan ketika melaksanakan sholat untuk memenuhi salah satu dari rukun sholat, yaitu membaca tasyahud akhir. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. 2 kalimat syahadat itu adalah babul Islam, pintunya Islam. Pintunya Islam. Artinya, jika orang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus melalui pintunya, harus lewat
pintu, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak bisa orang yang kafir masuk ke dalam agama Islam dengan membaca yang lainnya. Misalnya dengan membaca istighfar, tidak bisa. Misalnya dengan membaca sholawat, nggak bisa orang masuk Islam dengan membaca sholawat. Tidak bisa seseorang masuk Islam dengan membaca istighfar. Tidak bisa, tidak cukup seseorang masuk Islam hanya daftar di kantor KUA. Misalnya saya masuk Islam, tolong isi formulir saja. Enggak, nah, seperti orang sekolah. Enggak. Untuk masuk ke dalam Islam itu jalannya cuma satu, pintunya cuma satu, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman itu. Baik bagi orang kafir asli yang mau masuk Islam, maupun bagi orang yang murtad ingin kembali kepada Islam, maka caranya sama, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada seandainya seseorang melakukan kekufuran, dia misalnya mencaci maki Allah, dia misalnya mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu zalim, misalnya, dia sudah keluar dari Islam dengan ucapannya. Atau seseorang menghina Nabi, menghina para nabi, maka apa? Hukumnya dia telah keluar dari Islam. Agar dia bisa kembali masuk ke dalam agama Islam, apa yang harus dilakukan? Membaca 2 kalimat syahadat. Nah, nggak harus ada saksi, langsung saja baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya niat masuk kembali ke dalam agama Islam. Harus seperti itu. Harus seperti itu tata caranya. Nah, nggak ada yang lain. Nggak cukup dengan istighfar. Misalnya seseorang habis mencaci maki Allah, dia habis mengatakan Allah itu zalim, kemudian dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, misalnya, maka nggak cukup, dia tetap dalam kekufurannya, tidak bisa kembali kepada Islam. Meskipun dia membaca astagfirullah 1000 kali, bahkan meskipun dia membaca astagfirullah berapa? 1 juta kali, tetap dia tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Tetapi cukup baca sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya saya niat masuk Islam, dia sudah jadi muslim. Itu tata caranya. Karena sebagian orang yang nggak paham, kemudian dia membaca istighfar, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dosa kufur, Allah nggak mengampuninya. Jadi kalau ada orang jatuh pada syirik, jatuh kepada kufur secara umum, maka Allah nggak akan mengampuninya. Maka nggak boleh seseorang kemudian mengatakan astagfirullah. Astagfirullah itu artinya apa? Aku meminta ampunan kepada Allah. Wong dia kufur kok saya meminta ampunan, sementara Allah sudah menegaskan Allah nggak akan mengampuni dia. Kalau dia mau ampunan Allah, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu baru astagfirullah. Nah, setelah 2 kalimat syahadat baru membaca astagfirullah, bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia telah lakukan. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, untuk membaca 2 kalimat syahadat ini tidak mesti menggunakan, tidak disyaratkan menggunakan kata asyhadu. Boleh tanpa asyhadu. Misalnya
Seseorang masuk Islam tidak mengatakan asyhadu, dia mengatakan langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh, sah untuk masuk Islam. Tetapi yang afdal, tetapi yang lebih utama itu adalah dikasih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi seandainya nggak dikasih kata asyhadu, itu sudah cukup untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam. Juga tidak disyaratkan harus menggunakan lafadz itu. Boleh dengan lafadz lain yang maknanya sama. Boleh menggunakan lafadz lain yang maknanya sama. Misalnya la ilaha illallah diganti la khaliqa illallah. Boleh. La ilaha illallah diganti la khaliqa illallah, atau diganti la rabba illallah. Itu maknanya sama. Itu cukup. Misalnya seseorang membaca 2 kalimat syahadat, dia mengatakan asyhadu alla khaliqa illallah. Misalnya asyhadu alla rabba illallah, maka itu cukup. Itu juga boleh, juga diperbolehkan. Kemudian kalau dengan terjemahannya juga boleh. Seandainya seseorang sudah tua masuk Islamnya, nggak pernah mengucapkan Arab sama sekali, sehingga lidahnya itu kaku. Kalau ngomong Arab, kalau orang nggak pernah mengucapkan Arab, itu kan lidahnya kaku. Bilang asyhadu aja susahnya bukan main. Itu asyhadu itu aja sulit sekali dia mengucapkan dua kali Arab. Karena apa? Karena dari kecil nggak pernah mengucapkan Arab. Sehingga apa? Dia kesulitan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Maka di sini apa? Boleh dengan terjemahannya. Boleh dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa apa saja yang dia bisa untuk mengucapkannya. Misalnya diganti dengan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar selain hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Maka dengan bahasa Indonesia boleh. Bahasa Jawa misalnya dia mengatakan pripun bahasa Jawa, kula nekseni bilih boten wonten ingkang disembah kelawan hak kejawi namung Gusti Allah. Kula nekseni bilih Muhammad bin Abdullah niku utusanipun Gusti Allah misalnya. Ini apa? Ini namanya apa? Kita bahasa Jawa boleh, bahasa Madura juga boleh. Coba dicontohkan Muhammad Aqil bahasa Madura. Ini ada yang Madura, ada yang. Jadi apa? Bisa dengan bahasa yang dia mampu, karena Islam itu memang mudah. Dalam hadisnya, hadis mutawatir itu tidak menyebutkan harus pakai bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak ada kata-kata bil arabiyyah, nggak ada. Sampai mereka bersyahadat dengan bahasa Arab, itu nggak ada syarat seperti itu. Maka berarti boleh dengan bahasa apa saja yang seseorang itu mampu untuk mengucapkannya. Mudah, tidak sulit untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau misalnya dia tidak bisa membaca Muhammad pakai hak, dia nggak bisa. Misalnya seorang Jawa yang medok, misalnya yang belum bisa
belum pernah belajar Arab, makharijul huruf dalam bahasa Arab, dia kadang ha itu menjadi ha atau menjadi ka. Dia mengatakan Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad, 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 Muhammad. Habis waktu ini Muhammad, Muhammad terus ya. Misalnya dia tidak bisa membaca seperti itu, atau sebagian orang Jawa juga membacanya Muhammad. Ha itu jadi kaf, Muhammad. Pak Muhammad misalnya, dia pakai kaf, biasanya kan dirubah jadi kaf. Maka kalau dia memang nggak bisa, masih bisa diganti dengan kunyahnya Rasulullah, yaitu Abul Qasim. Dia boleh mengatakan, dan aku bersaksi bahwasanya Abul Qasim adalah Rasulullah. Karena Abul Qasim, kalau disebut Abul Qasim, maka yang dimaksud adalah Muhammad. Karena putra beliau yang pertama namanya Al-Qasim, sehingga beliau dikunyai. Kunyah itu diberi nama yang dinisbatkan kepada abu-abu, ammu, atau ummu, atau ibnu. Itu namanya apa? Kunyah. Jadi Abul Qasim itu namanya kunyahnya siapa? Rasulullah Muhammad. Sehingga kalau seseorang nggak bisa membaca Muhammad dengan ha, boleh diganti dengan Abul Qasim. Dan wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah, itu mencukupi juga untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Jadi untuk masuk ke dalam agama Islam itu ternyata mudah. Tidak sulit untuk masuk ke dalam agama Islam. Semua orang bisa untuk mengajarkan atau menuntun orang yang non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka di sini yang perlu untuk disampaikan terkait dengan perkataan mu'allif wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran. Ada fil hal, seketika. Seketika orang yang kafir, seketika itu wajib untuk membaca 2 kalimat syahadat. Maka kita semuanya harus memahami bahwasanya tidak boleh kita menunda-nunda Islamnya seseorang. Artinya jika ada orang non-muslim datang kepada kita, dia mengatakan, Pak, saya mau masuk Islam. Mas, saya mau masuk Islam. Bu, Mbak, saya mau masuk Islam, kepada kita. Dia mengatakan seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Yang wajib kita lakukan adalah menuntunnya masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung kita ajarkan sedikit makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya nggak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah yang ada dan tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah utusan Allah. Diterangkan sedikit, kemudian dituntun, ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semuanya bisa langsung seperti itu, langsung kita ajarkan. Nggak boleh kita menunda-nundanya, misalnya mengatakan kamu pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam, nanti getun misalnya, nanti kamu apa getun itu, nanti kamu menyesal di kemudian hari. Jadi kamu pikir-pikir dulu, nanti kalau sudah yakin baru datang lagi kepada saya. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Nggak boleh kita mengatakan kepada dia yang mau masuk Islam, mengatakan saya pengen masuk Islam. Nggak boleh kita mengatakan misalnya ini ada buku tentang Islam, kamu baca dulu 1 minggu. Nanti kalau sudah paham, yakin mau masuk Islam, datang lagi kepada saya. Nggak boleh. Nggak boleh juga kita mengatakan kepada dia misalnya kamu datanglah ke Kiai Fulan misalnya, kamu masuk Islam biar dituntun Islam oleh beliau.
kamu nanti hari Jumat datanglah ke masjid, nanti kita tuntun masuk Islam di masjid sana nanti habis Jumatan, kata dia. Nanti kamu kalau mau masuk Islam, kamu datanglah ke kantor KUA, misalnya biar dituntun masuk Islam. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Tetapi apa? Langsung kita tuntun dia. Ayo ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hatinya niat masuk Islam, maka dia sudah muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda Islam? Islamnya seseorang. Dalam pertemuan pertama sudah kita jelaskan, Islam itu segala-galanya. Islam itu keselamatan. Islam itu adalah rahmat yang abadi. Islam itu adalah kebahagiaan, keselamatan yang abadi di akhirat. Seseorang yang mati dalam keadaan muslim, maka dia nggak akan abadi di neraka. Maka Islam ini adalah sesuatu nikmat yang terbesar. Jangan sampai ditunda. Karena seseorang tidak tahu apakah dia akan berumur panjang, apakah dia dalam waktu seminggu yang diberi waktu untuk baca buku itu dia akan dipastikan masih hidup seminggu yang akan datang. Bisa jadi dia sudah mati, masih nunggu pengen masuk Islam seminggu lagi, karena nggak dituntun sama dia. Dalam 1 minggu ternyata dia kemudian mati. Masih nunggu disuruh berangkat ke kantor KUA, di tengah jalan kecelakaan, mati. Belum mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah mati, kan kasihan dia. Belum masuk Islam sudah mati. Tempatnya di mana? Neraka jahanam selama-lamanya. Tapi seandainya dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, maka tempatnya adalah di surga. Karena itu, kalau ada orang ingin masuk ke dalam agama Islam, langsung tuntun saja. Siapa saja kita, nggak harus ustadz, nggak harus kiai. Setiap kita pasti bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajarkan 2 kalimat syahadat kepada dia, tuntun. Kalau dia nggak bisa baca, tuntun satu persatu, kata per kata, agar dia bisa masuk ke dalam agama Islam seketika itu, sehingga kemudian kemudian dia akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Nah, kasihan orang tersebut. Kalau orang itu mati dalam kekufuran, maka sangat kasihan. Mereka akan abadi di neraka jahanam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam agama Islam tidak disyaratkan harus ada saksi. Tidak disyaratkan harus ada saksi. Cukup kita berdua, kita ajari dia masuk ke dalam agama Islam. Tetapi saksi diperlukan bukan untuk sahnya Islam, tapi agar nanti masyarakat muslim itu bisa memperlakukan orang ini yang asalnya non muslim menjadi muslim sebagai seorang muslim. Makanya apa? Perlu, misalnya sekarang sudah kita ajari masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian hari Jumat suruh datang ke masjid, kemudian diumumkan kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, bahwa si fulan ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Diumumkan, dipersaksikan kepada semuanya. Tujuannya apa? Nanti kalau ada yang ketemu dia bisa mengatakan Assalamualaikum. Karena kalau orang kafir, boleh nggak kita mengatakan Assalamualaikum kepada dia? Nggak boleh. Kalau orang itu masih non muslim, nggak boleh kita mengatakan Assalamualaikum, nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu, oh kemarin sudah diumumkan dia muslim, sudah masuk ke dalam agama Islam, kita ketemu bisa langsung mengatakan Assalamualaikum. Kalau dia sakit, kita bisa menjenguknya. Kalau dia mati, maka kita bisa merawatnya sebagaimana jenazah seorang muslim, dikafani, disolati,
kemudian dimandikan sebelumnya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan sebagaimana mayat seorang muslim. Itu perlunya ada saksi. Kalau nggak ada saksi, maka nggak ada yang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Ketemu pun tidak disalami, tidak dibacakan salam kepadanya. Ketemu pun mati pun kemudian dibiarkan, tidak dirawat sebagai mayat yang muslim. Karena itu memang adanya saksi untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam tidak disyaratkan untuk sahnya Islam, tetapi diperlukan dalam rangka agar dia bisa bergaul dengan saudara-saudaranya sesama muslim, dia bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang muslim dalam pergaulan sesama muslim. Kemudian juga diperlukan pergi ke kantor KUA untuk dicatat. Di sana KTP-nya diganti, agama diganti Islam, kemudian itu diperlukan, tapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Diperlukan apa? Nah, kalau menikah nanti kan biar mudah, nggak bisa nanti menikah dia kalau di KTP-nya masih tertulis kafir atau tertulis agama yang selain Islam. Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam undang-undang, dalam KHI, kompilasi hukum Islam maupun dalam hukum Islam, itu tidak boleh non-muslim menikahi seorang muslimah. Sehingga harus ini ada bukti berupa dokumen yang bisa dibuat sebagai pegangan. Tapi itu bukan syarat sah untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi pertama-tama dituntun langsung untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun proses kemudian diumumkan, proses kemudian dicatatkan, itu berikutnya. Itu santai saja, tidak harus buru-buru, tidak harus ketika itu apalagi menunda pembacaan 2 kalimat syahadat gara-gara sesuatu yang sifatnya administratif. Itu tidak selayaknya dilakukan. Bahkan para ulama itu menyebutkan kalau ada seorang khatib sedang berkhutbah, ini kan sakral, orang khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang kafir masuk ke masjid mengatakan saya mau masuk Islam di tengah-tengah khutbah. Ini bagaimana ini? Kalau dia bisa dituntun tanpa memutus khutbah, dituntun oleh khatib tanpa memutus khutbahnya, maka dia bisa dituntun. Tetapi kalau dia ternyata nggak paham, maka dia memutuskan khutbahnya. Bahkan sholat pun begitu. Ada seseorang sedang sholat, misalnya kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang kafir datang, saya mau masuk Islam. Nah ini kalau nanti kita tunda sampai salam selesai, bisa-bisa dia jangan-jangan mati dia. Nah, karena dalam mati itu datangnya kan selalu mendadak ya. Mati itu datangnya selalu mendadak. Meskipun orang sakit sudah lama, tapi terasa mendadak, nggak siap masalahnya, nggak siap-siap, sehingga seseorang kemudian bisa sewaktu-waktu. Nah, maka di sini apa? Di sini kalau dia bisa dituntun tanpa membatalkan sholatnya, maka dituntun. Sama sholat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara keras agar dia mengikutinya. Tapi kalau dia nggak paham juga, karena memang dia non-muslim yang nggak paham bagaimana masuk Islam, maka di sini pun diputuskan, dibatalkan sholatnya untuk mengajari dia masuk ke dalam Islam. Karena Islam sekali lagi adalah segala-galanya bagi manusia. Islam adalah yang utama, paling utama adalah menjaga Islam. Pastikan bahwa kita bisa mati dalam keadaan muslim. Disitulah keselamatan kita, yaitu ketika kita mati dalam keadaan muslim.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan setelah kita membaca doa. Sedikit-sedikit karena otak kita ini lebih dari 20 menit pada umumnya itu sudah mulai goyang ya, sudah mulai goyang. Jadi pada umumnya kita bisa konsentrasi itu 20 menit. Lebihnya itu sudah goyang. Kecuali yang muda-muda mungkin masih bisa konsentrasi sampai 1 jam. Tetapi bagi yang sudah sepuh ini rasanya sudah kemana-mana, pikirannya tidak bisa konsentrasi. Karena itu 20 menit itu cukup kita untuk ngaji. Yang penting kita bisa istiqamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-solihin. Allahumma bijahi nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin, wa an tarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yaumal qiyamati ya akramal akramin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatina wa masyayikhana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ad-dhayri ya arhamar rahimin. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.